Izin bertanya, Syekh. Izin menjawab. Baik. Jadi saya ingin bertanya bagaimana agar generasi muda ini tidak hanya semangat dalam menghafal, namun juga dapat menghadirkan Al-Quran itu dalam hidupnya. Dalam artian kami itu bisa mengaplikasikan isinya dalam hidup kami. Terima kasih, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita bilang dasarnya menghafal Quran karena apa? Karena memang itu tugas di kampus, di pesantren, atau disuruh orang tua, atau berdasarkan cinta. Kalau cinta pasti akan berusaha membuktikan cinta itu kepada orang yang dicintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan serta kesempatan dan nikmat yang begitu besar, sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama berkumpul di tempat yang sangat memuliakan ini. Salam serta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan Rasulullah kita masih bisa merasakan Nabi iman dan mujahid yang telah sampai sampai kali ini. Baik, yang kami muliakan dan kita muliakan bersama, telah datang guru kita bersama Syekh Ahmad Al-Misri selaku pencerah kita ataupun pemateri kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati juga dari Pusat Studi Al-Quran dalam hal ini diwakili oleh Ustaz Muhammad Al-Fadli serta jamaah tamu undangan sekalian. Baik, untuk mengawali kajian kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Selanjutnya kata sebutan yang akan disampaikan oleh pimpinan Pusat Studi Al-Quran dalam hal ini diwakili oleh Ustaz Muhammad Al-Fadli. Kepada Ustaz kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mukarram yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Syekh Ahmad Al-Misri. Ahlan wa sahlan, marhaban wa nafa'allahu bi ghaziri ulumihi darain amin. Yang sama-sama juga kita muliakan para pendamping beliau dari tim Suara Langit. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan dakwah ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kita banggakan adik-adik dari UIN Al-Agri Banda Aceh, mahasiswa UIN Al-Agri Banda Aceh, khusus kepada juga peserta dari Makra atau Markazul Quran atau Pusat Studi Al-Quran yang telah hadir di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, kita patut bersyukur pada kesempatan yang sangat mulia ini di Masjid Fathul Qarib ini. Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bermajlis ilmu. Majlis ilmu merupakan Allah min riyadul jannah, merupakan taman antara taman surga yang ada di dunia. Hari ini Pusat Studi Al-Quran kerjasama dengan TAF, kerjasama juga dengan BKM Masjid Fathul Qarib menyelenggarakan sebuah seminar internasional, rekan-rekan, seminar Al-Quran
mengenai bagaimana cara menjadi ahlullah mukhassas. Tentunya sebagaimana yang maklum bahwasanya tema kita ini bersumber dari sebuah hadis dari Rasulullah SAW, dari Sunan Ibnu Majah, dari sahabat Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Kemudian para sahabat kemudian bertanya kembali, "Qalu man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Hum ahlul Qur'an." Mereka adalah ahlul Qur'an, ahlullahi wa khassatuh, keluarga Allah. Dalam tanda kutip, bukan bermakna Allah memiliki keluarga seperti manusia, tapi ahlullah di sini adalah semacam ta'ziman, sebagai kemuliaan bagi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Sebagaimana Baitullah, Ka'bah itu dikatakan sebagai Baitullah, rumah Allah, bukan berarti Allah menempati di Ka'bah. Masyaallah muslimin, adik-adik kami yang dimuliakan Allah, Karam Syekh Ahmad Al-Misri, kami sangat senang dari Pusat Studi Al-Quran dapat menyelenggarakan acara yang spektakuler, acara yang luar biasa ini. Mudah-mudahan nanti Syekh dapat memberikan pencerahan untuk kita semuanya, bagaimana menjadi ahlul Quran sebenarnya, bagaimana dapat menjaga hafalan Al-Quran yang telah dijaga selama ini. Dan kami juga memohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini, dalam penyambutan dan lainnya ada kekurangan. Demikian yang dapat kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara seminar Al-Quran ini kita buka dengan kesempatan. Demikian, qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kita berikan kepada Ustaz Fajrul Faqih. Selanjutnya langsung saja kita masuk kepada materi atau kajian yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, Syekh Ahmad Al-Misri. Dalam hal ini akan dipandu oleh moderator Ustaz Ferdian. Kepada Ustaz dan Syekh kami persilakan. Saya selaku MC pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang buat sedang merapat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil muslim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati dan kita muliakan bersama guru kita Syekh Ahmad Al-Misri, yang insyaallah sebentar lagi kita akan mendengarkan nasihat beliau. Dan juga yang kami hormati juga kita muliakan Wakil Ketua Pusat Studi Quran Ustaz Muhajirul Bakti, yang tadi sudah menyampaikan kata sambutan dan membuka acara kita pada pagi hari ini, dan juga seluruh teman-teman mahasiswa dan mahasiswi sekalian, saudara Allah Subhanahu wa taala, dengan sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita untuk bisa hadir di majelis ini, dan ini merupakan salah satu nikmat yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan insyaallah wujud syukurnya kita buktikan dengan kita sama-sama menyimak apa-apa yang nanti disampaikan oleh guru kita Syekh Ahmad Al-Misri, dan tentunya dapat kita amalkan, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai ahlul Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW serta keluarga serta juga para pengikut-pengikutnya. Baik, para hadirin sekalian, dalam kesempatan ini sebelum kita
mendengarkan kajian bersama Syamal Al-Misri. Izinkan kami dari tim perwakilan dari Yayasan Suara Langit Indonesia ingin menyampaikan beberapa informasi. Pertama, kami melaksanakan safari dakwah di Banda Aceh. Ini adalah dalam rangka safari dakwah dan ini adalah titik ketiga kita. Dan insya Allah akan sampai 10 titik ya, insya Allah di Kota Banda Aceh ini. Dan ini dalam rangka kami dari Yayasan Suara Indonesia bersama Syamal Al-Misri mempunyai sebuah gerakan untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza Palestina, di mana kita sudah melakukan pendistribusian bantuan. Alhamdulillah, nanti insya Allah di akhir akan kami sampaikan, akan kami laporkan terkait situasi dan kondisi saudara-saudara kita di sana, dan juga laporan pendistribusian yang sudah kami lakukan. Dan juga selanjutnya kami juga menyampaikan profil Syamal Al-Misri. Syamal Al-Misri ini teman-teman sekalian mungkin sudah bisa kita lihat di televisi atau di media sosial, namun perlu kami sampaikan Syamal Al-Misri ini adalah salah satu ulama dari Timur Tengah. Beliau lahir dan besar di Mesir, menyelesaikan pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi di Al-Azhar Kairo, Mesir. Dan alhamdulillah beliau dakwah di Indonesia sudah cukup lama. Di awal tahun 2010 beliau datang di Indonesia, artinya sudah 14 tahun, masuk ke 15 hari sudah Desember. Dan alhamdulillah beliau hampir 95% wilayah Indonesia sudah beliau kunjungi. Dan alhamdulillah lagi sebuah keberkahan juga bagi kita Islam di Indonesia. Beliau saking cintanya dengan Indonesia, alhamdulillah di tahun 2018 beliau resmi menjadi warga negara Indonesia. Dan juga sebuah keberkahan juga, beliau juga adalah salah satu guru yang banyak memegang sanad-sanad kitab ilmuwan, baik ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, dan berbagai macam disiplin ilmuwan Islam yang lainnya. Lebih dari 800 sanad kitab yang beliau pegang. Dan beliau juga ditunjuk sebagai Dewan Pembina Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Beliau adalah guru ya, yang menjadi rujukan para ruqyah yang ada di Indonesia yang di bawah nama ASY atau Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Aktivitas beliau selain dakwah keliling Indonesia untuk menyampaikan ilmu, memberikan pengarahan pada umat Islam di Indonesia, beliau juga mengisi acara televisi nasional, di mana beliau salah satu narasumber Damai Indonesia Putih Iwan, Hasanah di Trans 7, Cahayati dan News TV, Pusat Nur di TV, dan juga menjadi salah satu dewa juri Hafiz Indonesia di RCTI. Dan alhamdulillah kami dari Yayasan Suara Indonesia bersama Syamal Al-Misri ini alhamdulillah sudah kemarin pertama kita pendistribusian bantuan, di mana beliau yang menjalin komunikasi dengan pihak Al-Azhar, di mana kita kerjasama dengan Al-Azhar untuk mengirimkan bantuan, dan sudah sampai sebelum ditutupnya pintu Rafah, di mana Grand Sheikh menjamin bahwasanya bantuan yang dikirimkan ke Al-Azhar bisa masuk karena di bawah pengawasan langsung Grand Sheikh dan pihak militer Mesir, di mana kita tahu waktu di bulan-bulan itu ditutupnya pintu Rafah dan bahkan banyak sekali antrian truk-truk yang tidak bisa masuk, namun alhamdulillah bantuan kita bisa masuk. Namun setelah ditutupnya pintu Rafah, tidak bisa lagi akses untuk bisa mengirimkan bantuan via darat. Namun alhamdulillah kita punya akses, dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada relawan yang di dalam yang siap mendistribusikan bantuan yang kita kirimkan setiap bulan Agustus kemarin sampai November. Alhamdulillah sudah sampai setiap bulannya. Maka nanti insyaallah tim kita akan mengirimkan akun infak ya, silakan diisi berapapun. Insyaallah ini akan menjadi keberpihakan kita dan akan menjadi nilai perjuangan kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Itu ya. Nanti silakan kepada tim untuk mengelilingkan kantong infaknya, silakan diisi dan insyaallah nanti akan kami hitung juga berapa donasi yang terkumpul. Mudah-mudahan insyaallah menjadi masalah kita bersama. Dan mari sama-sama kita simak kajian Syamal Al-Misri, dan nanti juga kami memberikan waktu untuk teman-teman ingin bertanya ya. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk belajar langsung dengan guru kita Syamal Al-Misri dan disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih menjadi belum terjawab dan sebagainya. Boleh nanti kami berikan selagi masih ada waktu, kami berikan kesempatan kepada
suara-suara untuk pertanyaan langsung dengan guru kita. Waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nasta'in. A'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahu rahmatuka wa rahmatuka. Para ibu akhwat yang dimuliakan Allah, wahibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita hidup di dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di pagi hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia, itu bagian dari Allah. Allah pertemukan kita kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Ustaz Majid yang tadi baru menyampaikan kata sambutan perwakilan dari Pusat Studi Al-Quran, dan para teman-teman semuanya yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah hormat asal saya kepada semuanya. Semoga kita yang hadir mendapatkan kemuliaan, keberkahan, dan insyaallah senantiasa hidup bersama Al-Quran. Sebenarnya kalau bicara kita lebih santai ceritanya ya, biar nggak terlalu tegang karena kelihatan tegang gitu ya. Jadi gini para jemaah, para ikhwan yang dimuliakan Allah. Kalau kita bicara tentang Quran, nggak cukup waktunya. Karena kita bicara tentang sesuatu yang luar biasa. Firman Allah yang mulia. Satu-satunya kitab yang memiliki keistimewaan dibanding kitab-kitab yang lain. Karena semua kitab-kitab yang Allah turunkan, Allah rangkum dalam 3 kitab. Halo? Halo? Masih hidup? Semua kitab itu dirangkum dalam 3 kitab. Injil, Taurat, Zabur. Artinya apa? Kitab-kitab terdahulu semua dirangkum dalam 3 kitab ini. Zabur, Taurat, Injil. Kalau sesuai urutannya, Zabur, Taurat, Injil. Kemudian 3 kitab ini rangkuman dari kitab-kitab terdahulu, dan 3 kitab ini dirangkum dalam 1 kitab, Al-Quran. Jelas? Jadi semua kitab-kitab terdahulu dirangkum dalam Al-Quran. Maka Nabi SAW marah pada saat melihat Umar bin Khattab sedang membaca lembaran kitab terdahulu. Kata Nabi, apakah kamu ragu terhadap apa yang saya bawa? Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu ila jibal. Kalau Nabi Musa, saudaraku Musa masih hidup, dia ikutin saya. Maka nanti Nabi Isa di akhir zaman turun dari langit, turun di dekat pasar, di dekat menara putih di Damaskus, di surga. Beliau tidak membawa syariat baru. Beliau akan mengikuti syariat Nabi Muhammad. Maka beliau akan mempersilahkan Imam Mahdi jadi imam dan beliau jadi makmum. Karena dulu dikatakan Nabi Isa sudah mengetahui bahwasanya umat akhir zaman ini mulia. Maka Nabi Isa kepingin jadi umat Nabi Muhammad. Tuh lihat, Nabi ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Maka kalau antum ditanya Nabi dan sahabat yang masih hidup, sahabat Nabi Muhammad yang masih hidup siapa? Ada nggak sahabat Nabi yang masih hidup? Ada, Nabi Isa. Imam Ibnu Hajar mencantumkan nama Nabi Isa sebagai sahabat Nabi, sekaligus Nabi. Sahabat Nabi karena jumpa dengan Rasulullah dan beriman kepada Nabi, mengaku Nabi Muhammad, dan beliau masih hidup, betul? Maka kalau ada pertanyaan yang kayak teka-teki ide, pertanyaan jebakan, siapa sahabat Nabi yang masih hidup? Ya Nabi Isa. Kenapa? Karena jumpa Rasulullah, beriman kepada Nabi, dan masih hidup. Maka itu sahabat Nabi yang masih hidup, yang disebut oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Jadi semua kitab itu dirangkum dalam 3 kitab, kemudian dirangkum dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu merangkum kitab-kitab terdahulu, semua cerita-cerita terdahulu yang sudah valid, yang sudah pasti. Kalau kitab-kitab sebelumnya kita tidak tahu, maka tidak boleh disamakan Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu, tidak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran telah menghapus kitab-kitab sebelumnya. Itu dalam ilmu Al-Quran dan ilmu hadis disebut an-naskh. Naskh itu kata Ibnu Hajim, raf'ul hukm syar'i bidalil syar'i al. Jadi kalau naskh itu menghapus yang sebelumnya, ada nasikh, ada mansukh. Maka dalam ilmu Al-Quran ada nasikh mansukh, dalam ilmu hadis juga ada. Kalau kalian kan ustaz itu di Al-Quran, jadi kalian pasti belajar ilmu nasikh dan mansukh. Naskh dalam Al-Quran itu ada 3, naskhul hukm wa baqa'ul tilawah, naskhul tilawah wa baqa'ul hukm, naskhul hukm wa tilawah. Itu kan dalam ilmu Al-Quran pasti kalian sudah tahu. Maka dalam Al-Quran itu merangkum kitab terdahulu, dan Al-Quran semua dirangkum dalam satu surat, surat Al-Fatihah. Jelas? Maka surat Al-Fatihah disebut apa? Al-Fatihah, pembuka, ummul kitab, induknya Alkitab, ummul Quran, ya, induknya Al-Quran. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menulis kitab terdiri dari 2 jilid, namanya Badalus Samiki Baina Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Allah. Cuma satu ayat aja 2 jilid. Gimana kalau dipaparkan lebih luas lagi? Maka Al-Quran ini nggak bisa kita bahas dalam waktu yang singkat, cuma hanya isyarat saja. Perkenalan. Al-Quran ini kalamullah, bukan makhluk. Itu akidah Sunnah Jamaah. Dan dulu di zaman Al-Ma'mun, Imam Ahmad bin Hanbal diuji, dan Imam Ahmad tegar Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dan beliau mencakup tetap Al-Quran kalamullah. Maka diberi julukan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ujian Imam Ahmad adalah khalqul Quran, Quran makhluk. Ujiannya Imam Syafi'i adalah dianggap sebagai pemerintah ketika masuk Irak dan diselamatkan oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, sahabatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik juga karena apa? Karena satu hadis yang dia gunakan masalah berkaitan dengan al-hukm atau dengan kedudukan jabatan. Imam Abu Hanifah ujiannya adalah al-qadha. Dicambuk untuk menjadi qadhi hakim, enggak mau. Sekarang jangan dicambuk aja. Ayo jadi hakim, mau. Halo? Jadi Imam Abu Hanifah itu dipaksa enggak mau dia. Enggak mau jadi hakim, enggak mau jadi qadhi. Takut. Kenapa? Ya tahu sendirilah kehidupan yang bersama. Betul? Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah yang mulia, bukan makhluk. Al-Quran kalamullah mulia, diturunkan melalui malaikat Jibril jadi mulia. Jibril jadi mulia karena Al-Quran. Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad jadi Nabi yang paling mulia. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan jadi bulan mulia, bahkan satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Al-Quran diturunkan di Lailatul Qadar, bahkan menjadi malam yang mulia. Awalnya kan Allah katakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi, berarti Al-Quran turun di bulan Ramadan, tidak bisa diragukan. Tapi di malam yang mana belum dijelas. Akhirnya diperjelas lagi di surat At-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Belum disebut juga. Tapi ketika di juz 30, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu ada kapan, ada di mana. Ulama itu banyak sekali. Ya, ulama yang paling ini dentil muhaddiqin mengatakan di 10 malam akhir. Malam ganjil, malam genap, banyak hadisnya bisa dibahas lebih dalam lagi. Berarti Al-Quran itu siapapun berhubungan dengan Quran jadi mulia. Lailatul Qadar jadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kita menjadi umat paling mulia karena kita punya Al-Quran. Maka dalam Sahih Muslim dari Umar bin Khattab, Nabi bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akharin. Sesungguhnya Allah dengan Al-Quran mengangkat kaum yang dulu tidak dikenal orang. Orang miskin, orang susah, petani, orang pedalaman, orang dusun, orang yang tidak dikenal, tapi diperkenalkan karena Al-Quran, maka diangkat derajatnya. Syekh As-Sudais Asy-Syuraih
Al-Mu'aqli, Al-Juhani, Al-Hudayfi, nggak ada yang kenal semua Al-Quran. Tapi karena Al-Quran jadi mereka dikenal, baru diangkat di dunia derajatnya, belum lagi di akhirat. Inna Allah yanfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah dengan Al-Quran mengangkat sebagian kaum dan merendahkan kaum yang lain. Antum merendahkan Al-Quran, menghinakan Al-Quran, coba apa yang terjadi? Jelas, itu baru di dunia, belum lagi kalau menghadap Allah. Tadi Ustaz Muhajir tadi menyampaikan hadis Rasulullah SAW, hadis Anas, riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad dalam Musnad, dan hadis Ibnu Majah sahih, dan riwayat Imam Ahmad dalam Musnad kata yang tahqiq kitab Al-Musnad namanya Syekh Syu'aib Al-Aqrab, isnaduhu hasan, sanadnya baik. Kemudian Nabi SAW ketika ditanya keluarga Allah itu siapa? Kata Nabi SAW, Ahlul Quran, Ahlullahi wa khassatuh. Orang penghafal Quran, cinta Al-Quran, pencinta Al-Quran saja, Ahlullahi wa khassatuh, adalah keluarga Allah dan pilihannya, orang-orang pilihan. Maka dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda, La hasan illa fitnatain. Tidak ada hasan, yang dimaksud sini hasan tidak ada secara dalam bahasa Indonesia, kita sebut dalam bahasa Arab ghibta. Dalam bahasa Arab itu ada dua kalimat. Hasan, ada ghibta. Hasan itu tamanni zawal ni'mah 'anil ghaib. Antum hasan sama orang artinya ingin dihilangkan nikmat dari dia. Pindah ke saya. Ngapain dia punya motor? Saya berhak. Semoga dia Allah hilangkan nikmat dia dikasih ke saya. Itu hasan. Tapi kalau ghibta ingin mendapatkan apa yang didapati orang lain, boleh. Saudara kita punya mobil, mudah-mudahan Allah berkahi. Ya Allah, kepingin punya mobil seperti saudara saya. Tapi Allah berkahi mobilnya. Itu namanya ghibta. Maka yang dimaksud dalam hadis ini adalah al-ghibta. La hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam yang dimaksud apa? Rasa iri, kepingin punya seperti dia. Apa? Dua. Al-Quran, orang yang diberi Al-Quran dan orang yang diberi harta. Orang yang diberi Quran, yang tuhu anak al-layli wa an-nahar. Orang yang diberi Al-Quran, dia baca pagi, siang, sore, malam. Selalu bersama Quran. Dan orang yang diberi harta, kemudian dia infakkan di jalan Allah. Pagi, siang, sore, malam, dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana." Hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili, Nabi bersabda dalam Sahih Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili, Nabi bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Baca Al-Quran, coba lihat, baca Al-Quran, karena Al-Quran datang di hari kiamat berbagi syafaat kepada mereka yang baca Quran. Dalam hadis Musnad Imam Ahmad, Nabi bersabda, "As-siyam wal Quran yashfa'ani bil 'abdi yawm al-qiyamah." Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba di hari kiamat. Puasa mengatakan, "Ya Rabb, mana'tuhu ta'ama wa syarab." Saya menghalangi dia makan minum siang hari. Izinkan aku beri syafaat. Allah izinkan. Al-Quran bilang, "Ya Rabb, aku halangi dia tidur di malam hari. Izinkan aku beri syafaat." Dalam hadis Bukhari Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a sabr wal barakah." Orang yang baca Al-Quran dengan fasih lancar, bisa jadi bukan harus Quran, tapi memang dia punya wirid dalam Al-Quran. Kalau di Indonesia sering disebut, "Balaysa lahu wirdun fa huwa qirdun." Halo? Balaysa lahu wirdun fa huwa, jangan bilang qirdun dengan saya, kalau yang sudah berhenti. Astagfirullah. Ya, yang nggak punya wirid, maka dia qirdun, ya. Bahkan dulu mereka punya wirid. Maka ulama dulu wirid, dia kalau nggak dibaca malam, besok baru dilakukan. Yang namanya kita sebut dalam istilah fikih qadha. Belum malam, belum sholat, ini ganti besok. Nggak kayak kita, ya belum baca kemarin, dilupakan begitu saja. Tidak, mereka qadha nanti. Ya, orang yang tertidur dari hizbnya, bacaannya, wirid yang dia baca setiap hari, dia tak akan lupa, dia pasti tunaikan. Kenapa? Dianggap itu sebagai hutang, janji. Jelas? Maka kata Nabi, orang yang baca Al-Quran dengan fasih, lancar mendapatkan posisi bersama para malaikat yang mulia. Jelas? Lancar itu bisa jadi bukan hafaz Quran,
Tapi karena interaksi dengan Al-Quran setiap hari satu halaman, setengah halaman. Kalian apa di sini harus punya komunitas itu. Bukan one day one juz, tidak bagus. Tapi khawatirnya kalau one day one juz dengan kesibukan dan dunia kita dan berdekatan waktu, takarubuz zaman yang ada saat ini. Karena sekarang ini ya, wah jam berapa ya? Sebentar lagi azan zuhur, sebentar lagi azan asar, lalu isya, waktu cepat. Kenapa? Berkahnya untuk jam oleh Allah karena mendekat kiamat. Takarubuz zaman, wa takarubul aswaq, pasar-pasar berdekatan. Nggak usah ke pasar jauh, dari info juga ada pasar. Apa pasarnya? Belanja apa? Ya kalian pasti canggih di situ lah. Yang berbuat tiba-tiba paket gitu kan? Gitu. Istri saya juga sama. Bentar-bentar paket. Siapa yang besar kata saya? Baru mulai jalan satu, bentar lagi paket. Nah, ini apa ini gitu. Jadi kita nggak usah ke pasar lagi, Besti, betul nggak? Jadi kita nggak usah pasar. Pasar itu ada di handphone kita. Ustaz Firdi ini, Masya Allah, istrinya jualan online. Artinya apa? Dia sampai duduk di sini, istrinya kasih uang terus. Padahal istrinya di rumah. Sehari bisa live 3 kali. Hitung berapa kali live. Bukan anak asuh sama dia. Tapi memuji nikmat Allah. Dia enak-enak jalan-jalan ke Aceh, kemana-mana, tidur enak, makan enak. Istri disuruh live sampai kulitnya kering. Jelas? Jadi kata Nabi SAW, orang yang rajin baca Quran dengan fasih akan bersama para malaikat yang mulia. Nah, ada sebagian masyarakat bilang, aku kan bukan orang Arab, aku kalau baca Quran melepotan, tapi banyak kesalahan. Nabi melanjutkan hadis yang mengatakan apa? Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'atta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang baca Quran dengan apa? Terpatah-patah, waduh, bacanya berjam-jam, susah membaca, kata Nabi lahu ajran, dia punya 2 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, memang kita wajib belajar. Ada orang bilang, "Syekh, boleh enggak baca Quran tapi banyak kesalahan?" Boleh, sambil disertai dengan belajar. Kata Imam Ibnu Jazari dalam Muqaddimah Jazariyah, "Wal akhdhu bit tajwid haqqun lazimun bal lam yujawwid al-Quran athiru." Dalam sebagian nuskah, "Bal lam yusahhih al-Quran athiru." Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Tartil itu apa? Wa ayyu'tiya kulla harfin haqqahu wa mustahaqqahu min al-ghunnati wal ikhfal wal iqlal dan seterusnya. Itu kan kalian belajar, pasti belajar udah tahu dalam ilmu tajwid. Maka setiap harus diberi hak dan mustahak. Dan tajwid itu intinya 3. Fondasi yang paling besar ilmu tajwid itu 3. Sifatul huruf, makharijul huruf, waqaf ibtida'. Tapi ada ilmu yang lain, tapi itu paling inti di sini dalam ilmu tajwid itu. Pokoknya kalau kita sebut tiangnya, waqaf ibtida' apa? Sifatul huruf, makharijul huruf, waqaf ibtida'. Bagaimana pelafalan hurufnya? Bagaimana mengeluarkan hurufnya? Dan di mana saya berhenti, di mana saya memulai. Kemudian para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi itu menganjurkan kita sering baca Quran, betul? Karena kita akan bersama para malaikat yang mulia, berarti tingkatan yang tinggi. Tapi Nabi tidak lupa kepada mereka yang susah baca Quran, orang petani, orang tukang sayur, orang biasa awam, nenek-nenek, kakek-kakek itu, orang awam biasa kayak kita ini yang belum begitu mendalami Quran, tapi betul-betul diberi pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibaca di dalam surah Al-Baqarah. Maka ini menjadi dalil ulama yang melarang kita baca Quran di kuburan. Ulama yang mengatakan bahwa tidak ada bacaan Quran di kuburan, ini dalil mereka di antaranya. La taj'alu buyutakum maqabir. Nabi, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kata ulama, otomatisnya mafhum mukhalafahnnya bahwa dalam Al-Quran, dalam kuburan tidak ada bacaan Quran. Jelas? Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibaca di dalam surat Al-Baqarah. Ya sekarang kan lihat, rumah ada gangguan, rumah ada apa, baca surat Al-Baqarah. Putarin handphone boleh, tapi lebih ahsan kita yang baca sendiri setiap hembusan membawa keberkahan. Jelas? Kemudian para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis kalau kita lihat setiap proyek, setiap perusahaan ada untung, ada
rugi, ada untung, ada rugi. Ada satu proyek yang tidak bakalan rugi seumur hidup, proyek menghafal Al-Quran. Gak bakalan rugi. Kenapa? Kalau antum sampai menghafal Al-Quran menjadi keluarga Allah dan pilihan. Tapi kalau tidak sampai menjadi penghafal Quran, tidak rugi karena setiap huruf antum dapat pahala. Maka antum lagi berusaha hafal surat apa yang selalu Al-Mulk, bukan Al-Mulk. Jangan ikut-ikutan dengan nenek-nenek ya. Ada jamaah bilang surat apa? Surat Al-Mulk. Al-Mulk dari mana ini? Saya dulu tinggalnya di Makkah di Arab, yang tempat turunnya Quran di sana, bacanya Al-Mulk. Sampai ke Indonesia jadi Al-Mulk. Ya. Akhirnya apa? Bacanya surat Al-Mulk 30 ayat, mau berusaha hafal, tapi saya sekali tak hafal. Gak rugi, karena setiap huruf dapat perbaikan. Kenapa? Kita punya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam Sunan beliau, dan beliau berkata haditsun hasan sahih dari Abdullah bin Mas'ud. Nabi bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, lam harf, mim harf." Siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, maka tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Karena kalian di pusat studi Al-Quran, kalian harus berbeda pemahamannya tentang Al-Quran daripada orang lain. Kalian harus belajar lebih luas. Saya sering di Indonesia kita dengar apa? Trikul, jangan lupa baca trikul. Trikul yang mana? Kan Al-Quran ada 50. Qul uhiya ilayya anna ustama'a nafarun minal jin. Nah, jin. Astagfirullah. Jin, ya, itu qul. Qul ya ayyuhan. Itu mulai dari qul. Qul huwallahu. Qul a'udzu birabbil al-falaq. Ya benar aja, jangan ngajarin ya. Iya, belum hafal sudah loncat anas. Nah, ulang lagi. Qul uhiya ilayya anna ustama'a nafarun minal jin. Qul huwallahu. Qul a'udzu birabbil. Qul a'udzu birabbil. Jadi, berarti ulang lagi. Surat Al-Jin, surat Al-Kahf, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat, berarti ada berapa pun? 3 apa 5? Itu kan 3 beda, 3 macam beda dengan kita. Jelas? Jadi kalau dibilang, orang awam kalau ngomong bebas, tapi kalau orang berilmu beda. Kalau ditanya yang 3 pun terakhir baru mulai masuk akal. Jadi kalian harus memfilter dulu yang mana kebiasaan yang disampaikan keseharian, yang mana ilmu, dan harus berbeda. Pun hanya setahun dan tidak tidak. Maka jangan ikut apa kata orang, nonton dari YouTube, nonton dari ini. Tidak itu punya kita punya definisinya. Buat apa kalian datang ke kampus? Buat apa kalian fokus ke ilmu Al-Quran? Jadi ilmu kalian harus berbeda dengan orang lain. Ya, dan harus ada tambahan. Contoh, dulu kadang-kadang waktu isi kajian di PTIG di Jakarta, kadang-kadang pertanyaannya menurut saya pribadi tak mungkin ditanyakan orang belajar di situ yang sudah beberapa tahun, bukan yang baru memulai, baru masuk. Kalau baru masuk, paham. Seperti apa? Syekh, ketika saya bahas masalah baca Quran, tiba-tiba ada yang bilang, "Kenapa nih kita perempuan sedang baca Quran?" Maaf, Desti, dia dulu. Saya bilang apa? Kamu ngaji nggak gitu loh? Kamu ngaji nggak? Kalau itu kemudian apa kata fulan, Ustaz fulan, kan Ustaz itu belum tentu berilmu. Bisa jadi dia baca kitab bahasa Indonesia dia sampai, tapi belum tahqiq, belum jelas. Maka kita kalau berbicara ditanya, Ustazah mau melawannya, boleh nggak perempuan sedang baca Quran? Karena kita berilmu, kita harus berjelas secara rinci. Abu, itu terbagi 2 pertanyaannya. Apa? Bedakan antara memegang Al-Quran, menyentuh Quran, dan membaca Quran tanpa menyentuh. Kalau pegang Quran, 4 mazhab tak boleh. Ya, karena memang jadi khilafiyah masalah la yamassuhu illa mutahharun. Itu mutahharun itu malaikat atau manusia. Kemudian ada hadis Amr bin Hazm, la yamassu al-Quran illa tahir. Tidak ada yang betul orang kecuali suci. Kalau yang mensahihkan hadis bilang orang itu tak boleh. Jadi itulah persoalannya di sini. Berarti menyentuh Al-Quran
pisahkan dengan baca Quran. Kalau baca Quran, nah karena orang kepingin baca Quran yang di tengah kita banyak sibuk dengan handphone, maka kita bilang dalam mazhab Maliki dan pendapat Ibnu Taimiyah dan Imam As-San'ani mengatakan boleh kalau baca tanpa menyentuh Quran. Tapi kalau baca dari handphone boleh, karena ini tidak tertulis. Buktinya boleh kita bawa masuk WC. Itulah orang yang berilmu. Jadi kita makin dekat dengan Quran, Allah bukakan keajaiban Al-Quran untuk kita. Baik kita membaca, memahami, mentadabburi, mengamalkan. Siapapun yang pun berusaha dengan Al-Quran pasti menjadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antum mau dipermudah urusannya baca Quran. Dunia terasa sulit baru antum baca Quran. Susah tidur baca Quran. Orang sedih baca Quran. Surat Yusuf. Ulama mengatakan apa? Tidak ada orang yang merasakan kekecewaan, kegalauan, kesedihan baca surat Yusuf illa adhaballahu husna. Allah hilangkan kesedihan. Ya. Dan sampai sebagian ulama fikih mengatakan, kalau seorang bilang saya akan menceritakan kepadamu kisah terindah, lalu tidak cerita. Surat Yusuf istrinya cerai. Talib. Kenapa? Allah sebut ahsanal qasas. Ahsanal qasas apa? Kisah terindah. Bagus. Kenapa? Dari awal sampai akhir tidak ada cerita lain kecuali Nabi Yusuf. Jelas? Maka ibu-ibu kalau lagi mengandung usia kandungan 7 bulan baca surat biar anaknya mirip. Enggak mirip Nabi Yusuf, enggak mungkin. Yang dalam saham orang Aceh, orang Jawa, ya enggak mungkin. Kalau sampai tiba-tiba yang dalam saham orang Aceh, orang Jawa, keluarga Arab repot. Itu kan? Ibu-ibu kadang-kadang selesai kajian lah, tapi dipimpin membawa ayat sini biar anak saya mirip saya. Jangan kata saya, anak ibu mirip saya. Nanti kalau anak ibu mirip saya musibah nanti. Saya doakan ya Allah biar mirip bapaknya. Jangan mirip saya. Apa itu mirip saya? Yang dalam saham, maaf orang Jawa, keluarga Arab, tanda-tanda. Oh bapaknya macam dalam ini maksudnya keluar. Jadi pertanyaannya, maka para ibu bapak dimuliakan Allah. Nih. Mungkin kita mau punya tips untuk menghafal Quran. Gimana caranya? Itu terakhir sebelum kita buka pertanyaan. Mungkin kita mau tips agar kita bisa mudah menghafal Quran. Apalagi kita suka jenuh kalau lagi hafal. Ya, kalau lagi jenuh dulu kita bahas jenuh menghafal Quran gimana caranya. Pertama, uruskannya. Jangan-jangan karena tujuan kita bukan lillahi ta'ala. Seperti apa? Salat. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, dalam hadis Abu Hurairah, 7 golongan yang mendapatkan nama Allah dari kiamat, yang tidak ada nama kecuali nama Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut di masjid seperti lampu, tak kemana-mana. Selesai zuhur dia diam, kapan asar. Selesai asar kapan maghrib, isya. Kenapa? Terikat dengan masjid. Kita juga harus terikat dengan Quran. Kalau antum tidak terikat dengan Quran, cepat jenuh. Maka kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Wallahi la dhaharat qulubuna ma syahida min kalam rabbina." Kalau hati kami bersih, kami tak bosan dengan Quran. Salat ini berat kecuali orang khusyuk, betul? Wa innaha lakabiratun illa 'ala khashi'in. Salat itu terasa berat, yang mau rutinitas, yang disuruh, kecuali orang yang khusyuk, yang merasa khusyuk nyaman dengan salat. Sampai Pak Arifin mengatakan, ya Allah, saya tidak mau pahala untuk salat saya. Kenapa? Menjadi syahwat dalam diri saya, kebiasaan, kesenangan. Ya, maka Nabi SAW kali tidak hasabahu faza'a as-salat. Tapi kalau ada beban, ada masalah, langsung salat. Maka kata Nabi, "Arihna biha ya bilal." Istirahatkan kami dengan salat. Kita ini istirahat dari salat. Alhamdulillah selesai zuhur dan tidak makan siang. Salat itu kayak terasa beban. Padahal itu harus menjadi kesenangan kayak Nabi. Wa ju'ilat qurratu 'aini bis-shalah. Kesenangan dengan salat, istirahatkan kami ya bilal dengan salat. Maka kalau antum lagi jenuh, uruskannya dulu. Antum yang hafal apa? Panggil qari'ah, panggil qari' al-hafiz. Kita nggak perlu istilah al-hafiz itu nggak dikenal ulama dahulu. Istilah ini nggak ada. Fulan bin fulan al-hafiz, apa itu? Kenapa? Al-hafiz itu nggak ada urusannya dengan Quran, urusannya dengan hadis. Hafiz itu yang menghafal 100.000 hadis, sanad dan matan, sanad dan matan dihafal. Itu baru disebut al-hafiz. Kan kita punya al-hadis, al-hafiz, al-mu'minin. Betul? Itu kan banyak istilahnya kan? Nah, al-muslim
kemudian ada al-muhaddits dan lain sebagainya. Kan istilah dalam ilmu hadis. Tapi al-hafiz itu gak ada dalam Al-Quran. Pas masuk Indonesia kaget, oh fulan al-hafiz. Harus dibuat di ilmu, gak usah ditampakkan. Justru orang amal itu disembunyikan. Kalau berdiam atau sum'ah, berdiam itu apa? Mau dilihat orang, sum'ah ingin dipuji orang. Alhamdulillah. Ya, faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi rabbih. Kita berkata dalam tafsir Al-Azim mengatakan diterima amal kita dua syarat. Satu ikhlas, yang kedua mengikuti ittiba' Rasulullah SAW. Maka yang pertama kalau kita lagi sibuk menghafal Quran, pertama luruskannya. Yang kedua, tinggalkan Al-Quran sementara waktu dan beraktivitas. Mau nyapu, mau loncat-loncat, mau jungkir balik, ngobrol sama teman, habis itu duduk lagi, lanjut baca Quran. Kalau lagi jenuh, nggak mau baca, dengarin Quran. Ini pakai headset, dengarin Quran. Atau diputar Al-Quran kita, dengarin lagi. Jelas? Kemudian kita baca motivasi tentang para penghafal Quran. Bagaimana mereka dulu semangat menghafal Quran? Seperti kalau kita motivasi kita semangat lagi turun, baca sejarah orang-orang dahulu semangat ibadah. Salat malamnya 100 rakaat, ada yang tasbihnya sampai 15.000. Abu Hurairah dalam Syiar Abu Balad, dan baca itu. Kitab-kitab ini membuat referensi buat kita. Anda kalau baca Syiar Abu Balad, tapi kan besar, lebih dari 14 jilid. Itu 14 jilid itu Syiar Abu Balad tentang figura orang-orang yang hebat. Baca kitab 100 safha sudah diterjemahkan bahasa Indonesia 2 jilid. Itu di situ semangat orang-orang yang hebat, luar biasa. Jelas? Maka itu bisa kita lakukan. Nah, bagaimana cara kita menghafal Quran? Tipsnya satu, teruskan niat lillahi ta'ala. Yang kedua, menghafal harus melalui guru. Karena dulu Al-Quran tidak ada harakat, tidak ada titik, betul kan? Jadi dulu kalau kita baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi muttaqin, surat Al-Baqarah. Alif lam mim, kok dibacanya alif lam mim? Sedangkan di surat Al-Insyirah atau Asy-Syarh, alam nashrah laka. Kenapa kita dibacanya alam dan ini alif lam mim padahal tulisan yang sama? Karena dari guru kita. Maka itu talaqi, face to face sama guru berhadapan-hadapan. Nabi berguru kepada Jibril. Jibril jadi gurunya, Nabi jadi muridnya. Maka di antara fungsi dan tugas Jibril membawa wahyu sekaligus menjadi guru Rasulullah. Dalam surah Al-Qiyamah, la tuharrik bi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaika jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' al-Qur'an. Nah, maka harus punya guru, dan guru jangan guru guru ngaji biasa, enggak mungkin yang hafal 30 juz. Kenapa? Karena pengaruh begitu besar. Kedua, kalau bacanya kurang tepat ya repot. Ente kalau sudah hafal itu melekat, selesai. Untuk merubahnya lagi berproses. Maka berguru. Berarti pertama meluruskan. Yang kedua berguru. Yang ketiga menghafal sesuai kemampuan. Jangan lihat fulan dan fulan. Fulan menghafal satu halaman itu kelebihan yang Allah berikan. Dari kabarullah yu'ti man yasha. Kalau Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki. Maka antum ini jangan disamakan dengan orang lain. Hafal sesuai kemampuan. Zalim kalau antum menekan dalam seperti di pesantren, zalim. Kalau ada saat pesantren wajibkan sehari harus 1 halaman, tak boleh. Kemampuan orang beda-beda. Daripada cinta Quran, benci Quran di dalam. Jelas? Kemudian berikutnya mengenal Al-Quran. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tak kenal Quran itu apa? Mengenal Al-Quran dan keutamaan kelebihan para penghafal Quran. Apa sih keistimewaan mereka? Orang penghafal Quran itu tak perlu dia Quran karena sudah hafal dari baca Quran, dari naik motor, naik mobil, naik pesawat, tak perlu dari Quran. Bisa membaca langsung. Ya, yang didahulukan dalam sholat adalah Quran. Didahulukan dalam pemakaman kuburan. Rasulullah ketika perang Uhud mendahulukan orang penghafal Quran. Jelas? Dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah mencari waktu yang tepat menghafal. Habis subuh. Ada hadis riwayat Abu Dawud dalam Sunan beliau dari Sahih Ibnu Al-Albani, Nabi bersabda, "Allahumma barik ummati fi bukuriha." Ya Allah berkahi umatku pada pagi hari ini. Jelas? Maka waktu pagi hari itu enak. Ya, kita belum ada pikiran kemana-mana gitu. Habis subuh,
Dan ada yang maaf, ada yang mungkin bisa diambil asar, bersuruh itu sesuaikan dengan dirimu. Cari waktu yang tepat. Hindari waktu berikut ini. Pertama, sedang lapar. Udah lapar, udah cacingnya udah mati sekarang mau. Lapar, ini nggak fokus di sini, Quran, tapi fokus di sini. Ada isyarat, improve lagi, ayo makan. Satu, hindari waktu berikut ini. Ya, karena kita bilang cari waktu yang tepat. Di bawahnya ada catatan lagi, apa? Hindari waktu lagi lapar. Lapar banget. Karena apa? Kalau hafal nggak fokus, nggak bisa, susah. Karena fokusnya di sini, mau isi. Betul? Kedua, lagi kekenyangan berlebihan. Mumpung ada kondangan, ditraktirin tempat makan enak banget. Betul nggak? Akhirnya perutnya kenyang, bawaannya malas. Maka di antara ciri-ciri orang yang jadi agak kurang sopan, agak goblok sedikit, bodoh sedikit, kopinya makan terus. Benar kan? Itu kan ulama bilang, Imam Ghazali bukan saya. Ya, para penuntut ilmu itu diminta menghindari makan banyak. Kenapa? Penyakitnya banyak. Cepat ngantuk, malas, agak kurang hafalannya, kurang otaknya. Maka kita bangun tidur, masa sarapan apa? Garuk perut. Kalau anak Jepang bangun tidur, garuk kepala, pikir apa yang dia mau buat hari ini. Kan beda, ya. Maka hindarilah bila kelapar, lagi kekenyangan, lagi marah berlebihan. Lalu malam sudah jam 11 atau 12, ya susah lah. Waktu wajah akan lain dari bahasa. Waktu dia tidur, bukan waktunya menghafal lagi. Lebih bagus Nabi SAW tidak begadang dalam sholat Isya, kecuali 3 hal. Ada taklim, menemani keluarga, atau ada tamu. Selebihnya Nabi bisa tidur tengah malam sholat. Kubilaya ila qalil, sholat fokus minum kali. Maka bisa kalian perhatikan itu. Kemudian apa lagi? Kita ini hindari waktu tersebut. Maka cari waktu yang tepat. Cari tempat yang tepat. Orang teman-teman lagi nonton bola, dia duduk hafal Quran di situ. Masya Allah, luar biasa, hebat sekali. Nah, itu teman-teman lagi bising, lagi bermain, lagi ngobrol, jauhi mereka, cari tempat yang teduh. Kalau saya dulu di Mesir, menghafal hadis, menghafal Quran, itu suka di masjid. Kenapa? Tempat yang enak, tenang. Kalau ada masjid atau ada musola di tempat kita, bisa kita duduk di situ. Kalau enggak, di tempat kosan kita, tempat tinggal kita, asrama kita, di situ. Tapi cari tempat yang sejuk, yang benar-benar kita fokus. Karena kita apa? Kalau kita mau bicara dengan Allah, sholat. Kalau kita mau Allah berbicara kepada kita, baca Quran. Kemudian apa lagi? Memperbaiki bacaan. Tashihul qira'ah muqaddam akhir. Memperbaiki bacaan didahulukan dari bagaimana hafalan. Saya mau Anda hafal 1 juz mungkin dibanding 5 juz berantakan. Saya kan jadi tim pemuji di kedutaan Mesir untuk yang berangkat kuliah di Mesir, beasiswa Al-Azhar. Saya ngetes hampir waktu itu berapa ya? Banyak, Masya Allah. Itu waktu itu terakhir kita kan offline, sekarang kan jadi online. Dulu offline itu 2018 sebelum COVID. Akhirnya ketika saya ngetes, akhirnya saya pakai bahasa Arab. Kan ngobrol sama anak pakai bahasa Arab, kecuali kalau dia pelan-pelan baru saya bahasa Indonesia. Kan tahfadz min al-Quran. Alhamdulillah talatuna juz'an lakin. Nah, alhamdulillah saya awal 30 juz tapi itu pasti musibah. Pasti kalau antum ngomong tapi ada di baliknya ada musibah kan? Lakin apa? Yang mungkin cuma 5. 30 juz yang tersisa 5, kasihan sekali. Sering ke mana ya kamu? Sering ke mall apa? Kan kalau masuk mall keluar hilang 10 juz. Ya, dan sebagainya. Maka itu Anda nggak mau. Kalau ditanya hafal berapa juz, sebut yang mungkin saja. Nanti kamu malu sama Allah. Masa 20 juz yang mungkin 2 juz. Masa 30 juz yang mungkin 5 juz, malu sama Allah. Maka memperbaiki bacaan didahulukan daripada menambah hafalan. Kemudian kalian dengarkan qarik-qarik mungkin seperti Syekh Al-Husari, Syekh Mahmud Khalid Al-Husari, Syekh Al-Minshawi, ya. Itu ulama-ulama qarik-qarik Mesir dulu, ya. Kalau antum mau suara, banyak Syekh Mishari Al-Fasi, Syekh Al-Sudais. Tapi ini kan mereka baca dalam sholat umum. Kadang-kadang nabrak tajwid banyak karena dia kejar target. Maka kalau di Arab kita tidak pakai mereka untuk hafal Quran, tapi untuk hiru suara yang lain. Jelas?
Ya itulah sebagian daripada, dan selalu kita menjaga menjauhi dari hal-hal yang diridhoi Allah, sifat sombong, sifat diri, sifat yang tidak diridhoi Allah itu jauhkan dan maksiat lagi. Allah Taala a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Syekh Madam Musi yang sudah menyampaikan rasanya luar biasa. Mudah-mudahan insyaallah ini bisa menjadi bekal untuk kita untuk menjadi Al-Quran. Di sini kami memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya, baik seputar materi yang beliau sampaikan ataupun di luar materi yang beliau sampaikan, kami persilakan. Boleh? Yang penting saya belum Islam. Ya boleh, silakan. Bentar, nunggu mic-nya. Baiknya Nabi dihidupkan. Masya Allah, Nabi bisa menghidupkan baiknya. Dari sini. Masya Allah. Betul. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Syekh. Izin menjawab. Baik. Oke. Jadi saya ingin bertanya bagaimana agar generasi muda ini tidak hanya semangat dalam menghafal, namun juga dapat menghadirkan Al-Quran itu dalam hidupnya. Dalam artian kami itu bisa mengaplikasikan isinya dalam hidup kami. Terima kasih, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita bilang dasarnya menghafal Quran karena apa? Karena memang itu tugas di kampus, di pesantren, atau disuruh orang tua, atau berdasarkan cinta. Kalau cinta pasti akan berusaha membuktikan cinta itu kepada orang yang dicintai. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya para pencinta itu selalu taat. Pencinta yang dia cintai, dia tunjukkan. Maka kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu disebut ayat ujian dalam Al-Quran, ujian para pencinta. Jadi kalau untuk pencinta Al-Quran jangan cuma hanya dihafal, jangan hanya dibaca, tapi Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Jelas di antara kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran adalah ya hak Al-Quran di dalam bagi kita pertama membaca. Pertama apa? Membaca. Yang kedua memahami. Membaca, memahami, mengamalkan. Yang ketiga, keempat, berdakwah dengan akhlak Al-Quran. Ya, pertama membaca, kedua memahami, ketiga menghafal, pertama membaca, kedua memahami, ketiga menghafal. Karena orang otomatis sering baca yang menghafal. Kemudian mengamalkan, yang kelima berdakwah dengan akhlak Al-Quran. Ketika Rasulullah saya ditanya dalam Sahih Muslim, bagaimana akhlak Nabi? Kata beliau, karena berhubung Quran. Akhlak Nabi Al-Quran. Ayya'lumikunna. Nabi mengamalkan. Maka kita bilang, lihat dulu akibat daripada orang-orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, tidak menjelaskan, yang tidak menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti apa? Seperti makanan tanpa garam. Hambar, tidak ada rasanya. Jelas? Bagaimana menumbuhkan semangat? Itu baca kitab-kitab yang terkait dengan bagaimana hak kewajiban Al-Quran dijalankan. Mulai dari diri kita. Nanti ajak teman kita, ajak komunitas kita, ajak teman di kampus, tetangga, saudara, dan lain. Dan itu dengan apa? Kajian-kajian insya Allah bisa menumbuhkan hal demikian. Ya, baca Al-Quran soal itu berbicara kepada kita, dan itu berkata Allah terus. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa bukan hanya membaca, tapi bisa mengamalkan dalam keseharian kita. Barakallahu fiikum. Silakan. Silakan. Berapa menit di Evan aja ini? Ya, nanti setelah ini Evan. Ya, betul. Afwan, Syekh, ini pertanyaannya mengenai fikih. Boleh, silakan. Saya Faizal Asifah yang bertanya, apakah masjid itu diwajibkan mandi besar atau cukup dengan wudhu saja, Ustaz? Nah, siap. Barakallahu fiikum. Jadi gini, yang keluar dari perempuan itu ada tiga. Ada yang keluar berhubungan dengan laki dan perempuan. Yang keluar dari perempuan saja adalah haid, nifas, istihadah. Haid itu 7 hari maksimal, 7 hari tergantung wilayahnya. Istihadah juga demikian. Istihadah itu disebut dalam ilmu pendarahan. Ya, dan itu dari syaitan. Kemudian yang ketiga itu nifas, sehabis melahirkan.
40 hari itu maksimal. Perempuan haid dan nifas itu nggak boleh sholat, nggak boleh dan lain sebagainya berpahala. Kalau istihadah boleh, tapi untuk tidak boleh sholat. Yang 3 cairan keluar 3 lagi adalah mani, mandi, dan wadi. Jelas? Kalau mani wajib mandi, mani wajib mandi. Jelas? Kalau wadi dan mandi itu wajib wudu. Dalam hadis yang sahih, Ali bin Abi Thalib orang yang sering keluar mandi. Kata beliau, kuntu rajulan madda'an. Saya orang yang sering banyak keluar mandi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah. Karena Ali bin Abi Thalib menantu siapa? Rasulullah. Jadi menantu gak enak ngomong sama mertuanya, walaupun Rasulullah kan. Fastahyaitu, maka ini Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar memasukkan di bawah bab seseorang harus malu ketika berbicara sama keluarganya, istrinya. Kalau bicara masalah hubungan intim itu dan lain, itu dijadikan bab itu oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Bab seseorang malu ketika berbicara masalah berhubungan dengan istrinya apabila itu menyangkut urusan keluarga istrinya atau ayahnya, kakaknya, adiknya, itu kan itu ada adabnya. Maka di situ kata Sayyidina Ali, "Kuntu rajulan madhan." Aku orangnya banyak keluar mandi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah bima kanat tad'u indi. Aku malu menanya Nabi, "Rasul, Nabi begini gitu kan?" Fa amartu rajulan, dalam riwayat saya minta seseorang, dalam riwayat fa amartu Miqdad bin Aswad. Aku meminta kepada Miqdad bin Aswad ayat Rasulullah bertanya kepada Nabi. Kata Nabi apa? Ihsil dzakaraka wa tawaddah wa katis-shalah. Bersihkan kemaluan, kemudian wudu untuk salat. Jelas? Dan itu pertanyaan bagus karena banyak di antara kita yang mungkin terjadi sesuatu pada dirinya dan dia malu bertanya. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah kacauan. Salatnya tidak sah, ibadahnya tidak sah. Kadang-kadang wajib wudu tapi malah mandi, jadi membebani diri sendiri. Jelas? Maka itu pertama wadi dan mandi dua-duanya wajib wudu. Yang wajib mandi adalah mandi saja. Baru. Baik, silakan lanjut yang kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Syekh. Saya menjawab. Betul. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Satu-satu. yang pertama terkait bagaimana kita menjaga hafalan Al-Quran yang sudah ada. Apalagi di zaman sekarang ini kan banyak terjadi istilah, banyak terjadi pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Ada ayam jago di sini. Ya, ada yang kampus, ada yang goreng, ada yang. Nah, terutama di kampus ya, itu nggak mungkin kita menghindari hal tersebut karena pasti ada kerjasama antara laki-laki dan perempuan. bisa diatur ini. Tapi memang pertanyaan bagus, nggak bisa dihindari atau memang keinginan hati tidak mau dijawab ini. Ini kan permainan ya. Kemudian yang kedua, Pertama dulu belum dijawab. Tenang, ya jangan ya. Jadi yang pertama menjaga Al-Quran. Sebenarnya satu baris saja. Cinta Al-Quran membaca. Tanda cinta Al-Quran. Ulang lagi. Tanda cinta Al-Quran membaca. Tanda cinta Al-Quran beroja. Tanda cinta Al-Quran beroja. Udah jawab di sini. Kamu jawab. Maka kalau kita cinta Al-Quran membaca. Kalau kita cinta Al-Quran, artinya ingin bersama Al-Quran, beroja. Menghafal Quran itu mudah. Walaupun dia setelah Al-Quran ini kita mudahnya. Menjaganya yang perlu perjuangan. Dari mana caranya? Jauh maksiat. Yang kedua, Quran jangan mengulang hafal. Jelas? Yang kedua apa? Yang kedua, apa batasan dalam interaksi lawan jenis? Nah, ya batasan-batasan ini. Kita punya hadis dari Rasulullah SAW. Nabi mengingatkan kita untuk jangan masuk ke tempat yang ada perempuan. Yang berkumpul ala lisan. Tempat lingkungan perempuan, khusus perempuan, laki-laki jangan masuk. Kata sahabat, afara'ait al-hamu. Bagaimana dengan infak? Kata Nabi, al-hamu al-maut. Infak adalah maut.
Itu nama benar ya. Tapi itu hadis Nabi. Ipar itu mendatangkan kebahagiaan. Jadi pertama, tidak boleh berduaan di ruangan tertutup. Karena kalau berdua yang ketiga, jin, syaitan. Jadi kalau dua orang, laki perempuan bukan mahram, yang ketiga syaitan kan, maka hindari berduaan di ruangan. Yang kedua, tidak boleh bersalaman dengan dia. Empat mazhab tak boleh. Kita punya hadis Nabi Ma'akal bin Yasar riwayat Tabarani. La yuf'al ahadukum bi firasi khairan an yamassa yad mar'ah tahidda. Lebih bagus orang itu dengan besi di kepalanya itu lebih ringan dibanding bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ma massat yadu Rasulullah illa imra'atan qat illa imra'atan hilal. Nabi tidak bersentuhan dengan perempuan yang bukan haram untuknya. Nabi SAW ketika perempuan datang berbaiat, kata Nabi apa? Inilah usafir nisa. Maaf saya tidak berusaha. Artinya berjabat tangan dengan perempuan. Tapi di kali satu boleh. Jelas? Ya, maka hindari berdoa di satu ruangan. Kemudian hindari bersalaman. Perempuan ketika bicara dengan laki-laki yang bukan mahram, suaranya jangan dilembutkan. Iya mas. Begitu, itu nggak boleh. Karena ada orang bilang saumul awal, tidak. Saumul awal kalau dilembutkan. Jelas? Fala tafdha'na bil qawli. Maka aurat itu kapan? Apabila ada hukum. Hukum itu apa? Dilembutkan. Sehingga fa'al ladzi fi qalbihi marad. Kalau ente dengar perempuan lagi angkat telepon salah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, siapa? Ente langsung boleh. Benar nggak? Benar. Itu langsung. Astagfirullah, kita takut ngobrol kita, takut kita. Astagfirullah. Gimana? Syahadat. Fala tadha'na bil qawli fayatma 'alladhi bil qalb. Kalau saudara berawal itu tidak ada. Nabi SAW jual beli laki-laki bicara sama Ummul Mukminin Aisyah. Ada pertanyaan sahabat kepada Ummul Mukminin Aisyah. Jelas bicara tentang istri-istri Nabi dan lain. Itu boleh. Selama tidak ada dilembutkan suara. Maka dari ruangan yang tertutup khalwat disebut. Ya. Kemudian yang kedua bersalaman atau berjabat tangan, musafahan. Kemudian yang ketiga melembutkan suaranya. Yang keempat berbicara jika diperlukan. Jika diperlukan dia bicara dan perempuan tidak berlebihan. Mas, gimana? Sudah selesai tugas belum? Ya, udah alhamdulillah. Pas. Tapi kadang-kadang jam lebar lagi 50 meter. Nah, laki-laki memang licik gitu. Hati-hati laki-laki itu buat dengan tuh. Semua kecuali saya. Apalagi saya ini, bahaya ini. Apalagi yang kontak di sana. Jadi berbahaya. Jadi saya bilang sama Pak, hati-hati laki-laki ini kalau mengambil nikmat perempuan kabur. Saya kata pada begitu. Wallah, yang rugi perempuan laki-laki tidak. Memang laki-laki sumber di agamanya, tapi perempuan itu kehormatan. Laki-laki itu jangan dengarin omongan dia berjanji begitu-begitu. Dosit, bohongan, omong kosong. Jelas? Wallah. Saya banyak menangani kasus itu ya. Ini masih ada di Instagram saya. Perempuan bilang apa? Syekh, saya berhubungan dengan laki-laki, kemudian dia menjanjikan nikah. Tapi diundur terus, akhirnya dia hamil ternyata. Bagaimana saya bisa menikah dalam kondisi ketidakpastian? Kan yang membuat masalah kamu, kenapa tadi jawab sama saya? Betul nggak? Kamu sudah bikin masalah. Itulah maka Islam dari awal bilang jaga kehormatan. Kehormatan itu adalah yang paling berharga tentunya. Wanita diarah mutahawuf, tapi menjaga kehormatan maharnya paling tinggi. Ada yang lulusan S3, tapi bukan berarti secara umum ini. Tapi lulusan S3 tidak menjaga kehormatan harga murahnya apa maharnya paling rendah. Maka makin perempuan itu menjaga kehormatan makin tinggi. Maka bicara sebelumnya, karena ini telepon sama teman. Assalamualaikum mas, jangan lupa ya nanti serahkan tugas ya. Ya, jangan telepon. Assalamualaikum mas, sudah makan siang belum? Sudah salat belum? Jangan lupa bawa jangan lupa. Benar ya. Alasannya laki-laki apa? Alasannya bukti, jangan lupa kalau salat tahajud. Berat itu. Saya tahu itu. Hah? Ngapain ada orang itu? Ibu ente nggak ingetin.
Adik ente, kakak ente kayaknya tintas anak orang belum diapa-apain, belum bayar mahar, belum apa-apa. Ayo deh, jangan lupa sholat tahajud. Iblis, astagfirullah. Jelas? Jelas gitu ya? Maka harus jaga, bukan apa? Kita menjaga perempuan karena dia adalah adik kita, saudara kita. Apa yang membuat dia malu, kita juga ikut malu. Dan tanggung jawab dunia akhirat. Itu ya, hati-hati, laki-laki buah darat semua, kecuali saya. Stop. Allah. Ada pertanyaan lagi? Ayat sebelah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair ya Syekh. Saya ingin bertanya mengenai tadilah. Ketika kita di zaman sekarang ini hidup di tengah ya banyak sekali fitnah, apalagi sekarang perempuan lah seperti itu kan. Ini terutama Saya pulang kedua, nyalain perempuan lagi. Awas sebaiknya lebih banyak. Kalau dikeluarin habis. Antum ini bisa aja. Saya pulang kedua ya. Tolong tampakkan bukan yang kelihatan. ya. Jadi terutama di kalangan anak-anak muda sekarang ini kan ya gimana ya? Mereka muda, Kiri kanan. muda. Sekarang kan banyak godaan ini kan, apalagi tentang masa perempuan kiri kanan depan belakang atas bawah perempuan semua itu banyak godaan semua. Jadi cara untuk menjaga itulah istilahnya untuk menjaga diri, menjaga keimanan supaya tidak terjatuh terjerumus dalam fitnah seperti itu. Misalnya, Kuncinya satu, menjaga pandangan. Kalau mau serius, Allah berfirman surat An-Nur, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim min tab'id." Katakan kepada orang beriman, menjaga pandangan. Ada yakin, antum lakukan ini, lulus anak. Itu jawabannya cuma satu. Karena anda orang satu siang iblis, satu masuk panah daripada iblis itu. Karena tembus ke hati langsung. Antum dan perempuan bergoda itu urusan. Jelas? Maka seperti itu. Maka jaga pandangan. Kemudian jaga sholat. Itu sholat dan anak fasyaiwan. Jelas? Pokoknya. Ini ada dua orang yang bertanya. Langsung dibersihkan pertanyaannya. Ya langsung ya karena kita sore masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ustaz Syekh Uridu Asalamak. Jadi bagaimana pendapat Syekh atau menurut Syekh bagi seorang penghafal Al-Quran yang dia habis 30 juz tapi dalam penjelasan atau penafsiran dia kurang dalam memahami itu. Dan satu lagi ada orang yang bisa orang yang bisa baca kitab. Afwan. Pertama, jangan menanyakan pendapat saya. Kalau enggak, itu ilmu. Apabila antum bertanya kepada seseorang yang bilang menurut antum apa, nggak boleh. Karena kita nggak punya pendapat. Kita menukil dari Al-Quran dan Hadis dan para ulama. Jadi bagaimana menurut pandangan Islam? Jelas? Menurut pandangan Islam ini gimana? Yang antum maksud pertama itu orang hafal Quran 30 juz, tapi dia menafsirkannya apa? Kurang atau tidak Fasih? tidak fasih dan tidak terlalu bagus dalam mengamalkan. Ya, berarti pertama itu wajib belajar tajwid. Kalau belajar tajwid akan memperbaiki, maka kita bilang tashihul qira'ah muqaddamun 'ala al-hifz. Memperbaiki bacaan didahulukan daripada penambah hafalan. Itu satu. Yang kedua, kalau mau mendalaminya, baca terjemahannya. Kalau mau lebih dalam lagi, baca tafsir. Tafsir itu kan banyak. Ada tafsir untuk pemula, tadi seperti tafsir Jalalain, tafsir As-Sa'di. Kemudian naik lagi tafsir Ibnu Katsir, naik lagi tafsir Al-Qurtubi, At-Tabari, Ar-Razi, dan lain sebagainya. Karena kita setiap tafsir itu punya ada definisinya masing-masing. Kadang-kadang itu ta'assubnya, pengarang tafsir ini ta'assub ke mazhab Maliki. Maka dipilih itu dalilnya adalah itu kan dalam kitab namanya At-Tafsir wal Mufassirun, 2 jilid. Karena itu Muhammad Tafsir dan terima kasih Al-Fatihah. Jadi dalam kitab itu antum bisa mengenal setiap tafsir. Dan ada baru di disertasi baru saya beli di Mesir kemarin, At-Tafsir wal Mufassirun di Indonesia dalam bahasa Arab. Bisa antum mengenal tafsir Buya Hamka,
tafsir Al-Azhar maksudnya, kemudian tafsir oleh Syihab dan lain, itu kelebihan dan kekurangan setiap tafsir apa itu berjalan di situ. Jelas? Nah, maka itu kita bilang selalu berusaha memiliki guru. Dari guru dia akan menerangkan lebih jelas lagi. Nah, yang kedua apa? Kan tadi pertanyaan saya yang mana yang lebih baik, kan sekarang bagi penghafal Quran banyak sekarang yang menghafal Quran, tapi dalam penafsiran untuk mengamalkannya tidak bisa dia. Dan daripada orang yang bisa baca kitab kuning seperti kitab sejarah dan sebagainya, dia bisa menafsirkan, tapi dalam menghafalnya dia kurang. Ya, jadi gini, kita harus banyak orang menghafal tapi belum paham. Kan banyak orang itu hafal tapi nggak paham. Banyak orang nggak paham tapi nggak bisa hafal, itu nggak masalah. Masing-masing diberikan kelebihan oleh Allah. Jadi bisa hafal tapi kurang paham, maka yang perlu ditingkatkan pemahamannya. Yang ini pahamannya bagus, tapi belum bisa apa-apa. Itu yang ditingkatkan hafalannya. Jelas? Tapi kalau tidak bisa nggak ada masalah. Umar bin Khattab hafal surat Allah pada 4 tahun. 4 tahun Umar bin Khattab, tapi Umar bin Khattab ada urusan. Kalau kita urusannya apa? Cari kesibukan sendiri. Main TikTok, main Facebook, main kan. Umar bin Khattab 4 tahun hafal Quran, tapi surat Al-Baqarah. Tapi mereka itu beda posisinya. Jadi kalau orang hafal tidak paham, jadi kan pemahamannya. Karena yang perlu diminta oleh Allah adalah pemahaman, bukan menghafal. Jelas? Tapi kalau dia seandainya paham, tapi nggak bisa hafal, itu nggak masalah, bukan celah atau aib bagi dirinya. Sebagian ulama dulu nggak bisa hafal, maka disebut dalam ilmu hadis itu ketika ilmu jarh wa ta'dil disebut dengan sayyul hifz, hafalannya buruk. Tapi dia tulis hadis-hadis yang dia dengar dari guru-gurunya dan lain. Maka kalau dia sampaikan tanpa ada tulisan, itu sayyul hifz, karena makruh hadis, bukan hadis dan lain. Tapi kalau dia baca dari tulisannya, itu aman. Jelas, tapi itu bisa atur kajian lebih dalam ilmu hadis. Wallahu a'lam. Silakan. Cukup. Lagi satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya saya, jika seseorang melakukan dosa dengan sadar bahwa dia mengetahui bahwa itu tidak baik dilakukan, apakah ketika dia bertobat Allah mengampuni dosanya? Allah berfirman tentang arja ayat Al-Quran, ayat yang paling memberi harapan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Qul ya ibadi alladziina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah kepada hamba-hamba yang membatas, sungguh Allah mengampuni semua dosa, termasuk syirik juga kalau dia bertaubat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ada hadis Rasulullah dari Abu Hurairah bahwa apabila hamba melakukan dosa, dia mengatakan, "Rabbi ighfirli dzambi, wahai Rabb, ampunilah dosa saya." Kata Allah, "Alim 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bid-dzamb." Dia mengetahui bahwa Allah dia punya Rabb menghubung dengan dosa dan mengampuni juga dosa. Aku ampuni hamba. Terus dia dosa lagi, ya Allah ampuni saya, diampuni lagi, dosa lagi, diampuni lagi. Sampai kata Allah, "Falyaf'al 'abdu ma syaa." Lakukan apapun yang kau mau, saya akan ampuni. Itu hadis ini bukan menggunakan pintu al-jur'ah 'ala Allah, berani sama Allah, tidak. Lakin yaftah lana bab ar-raja'i fillah. Bukan pintu punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Arba'in An-Nawawi, ya benar Adam law balaghat dhunubaka 'ala as-sama'. Ya, kalau dosamu sampai setinggi langit, aku mendatangkan sebesarnya itu ampunan. Jelas? Yang penting seorang hamba itu yakin kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwab. Semua ada punya dosa dan kesalahan, yang terbaik adalah yang segera mohon ampun kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wallahu ta'ala. Baik, terima kasih kepada Syekh Maram dan juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti kajian dan juga sudah bertanya. Mudah-mudahan insya Allah ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat kita amalkan dan tentunya dapat bisa menambah kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya.